Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Coach Farhan. Oke, terima kasih Pak Ihsan yang sudah membuka cara Zoom kali ini ya. Oke, udah banyak juga yang hadir ya, udah lebih dari 20 orang yang sudah hadir. Jadi nanti kita akan sedikit ya belajar tentang dasar ya, materi dasar tentang technical analysis. Jadi technical analysis ini digunakan untuk mungkin teman-teman ya, bagaimana kita bisa melihat suatu pergerakan pasar ya, yang dimana kita bisa melihat dari pola-pola masa lalu. Jadi kita bisa lihat pola-pola dari masa lalu, harga saham itu berapa ya. Nah, oke. Nah, jadi kita di sini akan belajar banyak dan nanti kita saling diskusi ya. Diskusi ya mungkin nanti teman-teman juga kalau ada yang nggak dipahami ya silakan tinggal bertanya ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar, saya juga belajar ya, masih belajar juga. Jadi ya jika ada kekurangan ya mohon dimaafkan ya, karena saya juga sambil ibarat kata belajar ya sambil mempraktikkan. Oke, sebelumnya teman-teman sini udah dari apa? Dari 3 grup ya nanti yang saya kumpulkan di sini dan sudah hadir mungkin sekitar 23 orang di sini ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang pengertian ya, pengertian teknik analisis ya, dan juga dasar-dasar apa itu candlestick ya, bagaimana penggunaan dari candlestick, dan juga nanti kita juga lebih ke ibarat kata pengertian dulu supaya teman-teman paham ya. Karena kalau nanti mungkin saya sedikit juga ada studi kasus juga ya, langsung kita akan mencoba bagaimana kita bisa melihat ya pergerakan pasar saham dari waktu sebulan atau seminggu ya, atau bahkan 1 tahun ke belakang. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti mungkin juga ada sedikit dari tim saya juga yang memaparkan tentang bagaimana ya kita bisa menggunakan technical analysis untuk kita bisa menentukan kapan kita harus beli saham itu, kapan kita harus jual saham itu. Nah, oke. Saya share screen dulu. Nah, oke. Jadi ini kita akan pembahasannya tentang trading fundamental ya dan tools. Nah, yang pertama adalah kita membaca candlestick. Ya, candlestick itu apa? Candlestick adalah suatu pertanda market ya. Jadi pertanda market yang dimana dilihat dari warna ya. Kalau misalkan biasa ya, kalau warna hijau itu biasanya harga itu naik ya. Kalau warna merah itu harga itu turun. Nah, di sini kita lihat ya di bagian green candle atau dinamakan bullish. Ya. Nah, candle ini kita sebut adalah pergerakan saham ketika naik. Gitu. Nah, di sini biasanya ada garis kecil ya, kecil banget ini garis kecil itu yang disebut doji. Doji adalah titik tertinggi yang harga tersentuh. Jadi gini,
ketika market buka, misalkan tadi pagi, ya. Tadi pagi dia nyentuh harga dari harga 200. Nah, itu namanya sticknya, bukan doji. oh iya, stick ya. Ini tim saya juga nih. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi saya juga. Nah, oke, jadi itu sticknya ya. Nah, yang gimana itu pertanda ketika saham itu bergerak menyentuh harga tertinggi. Tapi belum disebut itu harga penutupannya. Nah, jadi itu kalau misalkan nanti dia misalkan harga sahamnya 200 perak misalkan. Nah, pas hari itu dia naik ya sampai harga 300. Nah, dari harga 300 dia turun lagi sorenya sampai jam 15.00 kan penutupan. Sorenya turun lagi sampai katakanlah 250. Nah, maka harga penutupan itu akan terbentuk yang namanya body ini. Ya, sampai sini ya dipahami dulu ya. Jadi harga yang titik tertinggi itu dinamakan sticknya ya, stick yang garis kecil gitu. Nah, setelah harga penutupan barulah di situ akan menjadi sebuah body yang dimana ini disebut candle ya, body candle. Nah, terus juga di sini kan ada garis di bawah harga pembukaan. Jadi ketika saham naik, ini belum terbentuk nih, pagi kan baru naik ya, pagi baru naik gitu. Nah, ini bodinya ini juga mengikuti naik ya, turun, naik sampai harga penutupan di harga berapa, dia akan berhenti di harga penutupan. Bodinya berhenti di harga penutupan. Misalkan bodinya udah sampai di harga 300 di sini nih. Tapi belum penutupan, masih bursa masih berjalan. Nah, ketika itu sahamnya turun di harga 250 di sini. Nah, bodinya terbentuk di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Terus ini juga ada garis kecil juga ya. Itu yang disebut titik terendah dari harga sentuh ya. Jadi harga yang terendah itu tersentuh di harga berapa. Nah, itu jadi ada garis-garisnya itu. Terus juga ada yang dinamakan red candle atau candle berwarna merah. Nah, itu biasa kita sebut adalah bearish. Ketika market itu sedang anjlok ya atau sedang turun ya. Nah, sama kayak tadi, cuman bedanya dia di warna dan pergerakan. Kalau tadi ini naik, kalau yang ini turun. Jadi tanda merah ini dia sahamnya turun. Ya. Nah, jadi ini pengertian ya untuk nantinya teman-teman mengetahui dari teknikal itu kita akan lebih banyak mengenal candle stick ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Jadi supaya nantinya kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, saya kasih waktu mungkin 1 menit ya. 1 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan dulu. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Jika tidak ada karena mungkin masih bingung ya, oke kita lanjut saja. Karena memang ini materi yang cukup dalam juga. Oke, kita lanjut. Oke, bentar. Oke, kita masuk langsung saja ke support dan resisten. Itu seperti apa sih?
pengertiannya. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja ya belajar tentang support dan resisten. Itu makhluk apaan sih Mas Farsi? Nah, itu support resisten adalah pertanda untuk kita bisa mengetahui titik pantulan suatu pasar. Nah, jadi kita penjelasan untuk support dulu ya. Nah, support itu level harga di bawah, di mana ketika dia menyentuh titik area tersebut, harga tersebut bereaksi balik arah. Jadi pembalikan arah ketika dia menyentuh garis support itu, dia akan mantul naik. Jadi ketika saham mulai anjlok ke bawah, ya, tapi dia kayak menolak untuk ibarat kata menolak untuk ke bawah lagi, gitu. Karena ada ibarat kata ada penghalang. Penghalang itulah yang menjadi support, ya. Yang menjadi support itu karena di masa lalunya mungkin di 3 bulan atau setahun yang lalu dia pernah menyentuh di harga itu, tapi dia malah balik arah ke atas lagi. Nah, itu dinamakan support area atau garis pantulan ya. Nah, jadi ya diibaratkan itu sebagai tembok lah, tembok penghalang untuk mereka mutar balik lagi ke atas gitu. Jadi ibarat simpelnya seperti itu. Itu yang dinamakan titik support atau garis support ya. Terus nah, resisten. Tadi kan kita bahas support. Nah, sekarang resisten. Nah, ini resisten, tadi support ya kita bahas. Sekarang kita bahas resisten. Resisten itu apa? Resisten itu adalah sebuah pembalikan arah juga, tapi bedanya ini saham itu naik, tapi dia balik arah ke bawah. Kalau tadi support itu dia ke bawah, balik arah ke atas. Kalau resisten beda, ya. Saham itu naik ke atas, tapi dia turun lagi ke bawah karena ada yang namanya penghalang yang di garis resisten itu namanya. Nah, jadi penghalang itulah yang membuat saham itu berbalik arah. Nah, tapi jika dia menembus titik resistennya, dia akan membuat pola baru, yaitu resisten yang dia tembus itu menjadi support. Nah, biasanya kalau dia menembus titik resisten, itu kemungkinan dia bisa terbang gitu, saham dari suatu saham itu. Ya, maksudnya terbang itu dia kemungkinan bisa naik lebih tinggi ya dan membentuk resisten baru. Nah, jadi kalau kita melihat saham, misalkan dari ini ya, yang di sini ya, titik resisten dia, support dia di bawah sini. Nah, terus dia naik, pengen melewati dari resisten. Ya, kita awal dari sini nih. Dia mau lewatin resisten, dia nggak bisa. Mantul lagi, balik arah lagi ke bawah. Dia mencoba lagi untuk naik lagi, karena ada penghalang, ibarat kata penghalang tembok ya, yang dia nggak sanggup untuk tembusin, nah dia turun lagi ke bawah. Nah, pas di sini ya, dia mulai naik dan dia melewati dari garis resisten. Itu misalkan segini ya dia ngelewatin. Nah, itu kita bisa ambil posisi misalkan di di bawah garis resisten yang sudah menjadi support. Nah, itu saham akan melesat naik terus. Nah, setelah itu misalkan ketika sahamnya udah mulai ngebentuk resisten baru dengan patokannya apa? Patokannya ketika dia balik arah.
Jadi udah naik sampai harga berapa, dia balik arah lagi. Nah, itu udah kita tutup juga jadi resisten. Tapi itu nggak jadi patokan. Resisten itu harus ada 3 pantulan sih. Ya. Jadi resisten itu harus ada 3 pantulan baru bisa sebut resisten. Nah, contoh yang di atas ini ya. Pantulan-pantulan ini yang bisa kita sebut resisten. Minimal ada 3 kali pantulan. Ya. Dia misalkan naik ke sini 1 ya, turun, terus naik mencoba lagi 2, baru yang ketiga ini resisten kuat. Ibarat kata resisten kuatnya itu bisa kita sebut resisten kuat. Tapi kalau cuma sekali, nah ini masih belum terbentuk ya resisten kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau semakin bingung? Karena memang awal-awal saya belajar ini pusing juga memang sama tim juga ya. Pusing dan ya saya paksakan, memang saya paksakan harus bisa. Ini tipikal saya gitu ya. Belajar walaupun saya nggak bisa, saya paksakan. Jadi kayak saya juga belajar sama dosen, walaupun saya nggak kuliah, lulusan SMK, saya paksain harus ngerti bahasanya si dosen. Gitu. Jadi terbiasalah kita memaksakan diri untuk bisa memahami sebuah ilmu. Oke, boleh kalau mau bertanya untuk materi yang itu ya, tentang candlestick dan juga support dan resisten. Itu dulu deh. Ya, itu dulu dipahami karena itu bagian dasar terpenting di suatu technical analysis. Mau tanya nih, Coach Farhan. Ya, Pak Isan boleh. Nah, untuk lihat time frame-nya itu berapa? 3 bulan, setahun, atau berapa? Untuk lihat itu tadi. Biasanya itu time frame itu dari 1 menit sampai berapa jam gitu, 6 jam. Nah itu kita bisa pakai yang mungkin 1 jam gitu. Nah itu udah kelihatannya sampai mungkin 2 tahun ke belakang. Jadi time frame-nya itu misalkan 1 jam, nanti dilihatnya itu candle-nya itu sampai 2 tahun ke belakang. Nah, jadi Maaf coach, kalau buat saham hitungannya mainnya weekly dan day. Weekly. Iya itu jawaban dari tim. Nanti mereka yang akan bantu ya. Oke, nanti mungkin Mas Aldi ya bisa langsung menjabatkan di TradingView. Nah ini salah satu tim saya juga ya, Hamzah dan Aldi di komunitas yang saya bangun itu RTS Club ya. Nah jadi kita satu tim. Oke udah jadi co-host, silakan di share screen ya. Nah ini kalau kita mau ibarat kata menggunakan technical analysis, biasanya kita pakai tradingview.com ya. Jadi kita bisa menggunakan tradingview.com. Untuk hari ini apa nih? Oke, coba saham ya mungkin Telkom atau saham BRIS ya, Telkom aja deh. Ya. Nah, ini ya. Ini bentuk-bentuk
candlestick yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi kita belajar technical analysis, kita udah harus terbiasa melihat candle-candle seperti ini. Jika ada pertanyaan silakan ya, tanyakan langsung supaya saham Unilever ada titik terendah sejak 2012. Baca candlestick gimana? Apa terus turun? Nanti kita akan analisa coba untuk Unilever. Kita lebih pemahaman dulu supaya teman-teman paham ya. Oke, silakan lanjut ke Hamzah dan Aldi. Jadi gini, oh ini kan posisi sekarang naik nih, dia bakal namanya menyentuh namanya titik resisten ada di sini. Karena kenapa saya bilang di sini? Karena pas dia penurunan dari harga tertinggi di sini di titik resistennya nih, saya warnain warna merah. Saat dia turun nih, harga dia turun dari tahun 2019, 2020-an lah mulai turun. Dia menyentuh support baru nih di sini. Ini support baru. Harusnya sih sebenarnya di sini nih. Nah, titik supportnya di bawah, paling bawah di sini. Jadi kemungkinan untuk nyampe sini ada nih di harga 2.450. Kalau untuk sekarang sih dia lagi sideways ya. Sideways itu apa ya? Ya sideways itu adalah pergerakan suatu candle yang dimana pergerakan candle itu bisa naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sampai ya biasanya sih pergerakan naiknya ya sampai dia menyentuh harga resisten itu 3 kali. 3 kali menyentuh harga resisten, dia bakal terus naik lagi ke atas. Contoh kayak gini. Ini hitungannya, dia kalau kayak gini hitungannya cuma satu nih. Kalau di istilahnya ini double. Itu time frame-nya pakai day ya? Pakai day. Time frame-nya yang berapa day ya? Yang day. Kalau mau lebih tepatnya nih nyari support sama resisten, lebih Pak. Kalau mau pusing-pusing, biar cepet kita time frame-nya keganti ke weekly atau mingguan. Nah, sini kita hapus lagi diulang nih. Contoh diulang. Ulang. Nah, kita di sini tahu nih. Supportnya ada di sini. Titik paling terendahnya. Kita ganti warna hijau. Terus agak tinggi resistennya di sini. Nah, kan di sini kelihatan tuh tinggi banget dia kan perbedaan harganya. Nah, kita cari sekitar tahun ini aja untuk mempermudah, cari di tahun ini, di tahun 2021 aja. Kan dimulai dari sini nih pergerakannya nih. Dia naik ternyata di atas sideways, ke atas dia sideways. Nih sideways seperti ini naik turun. Nah, saat ini kita cari namanya titik resisten sama supportnya lagi. Resistennya ini supportnya. Ini sih lebih tepatnya di sini. Oke. Lebih tepatnya di sini. Karena di sini ada 2 titik pemantulan yang sama gitu, titik pemantulan pada garis yang sama itu yang memperkuat di situ ada namanya support, titik support. Ditambah lagi di sini namanya ada gap nih,
gap itu perbedaan harga. Bukan perbedaan harga, loncatan harga dari harga 2.990 sampai ke harga 3.040. Mengalami loncatan. Di sini cuma ngasih stick kayak gini nih. Biasanya nih kalau misalkan kita posisi lagi di sini nih. Ini posisinya nih enak nih ini buat jadi pembalikan, soalnya di sini dibilang pembalikan namanya apa ya? Ada deh. Pokoknya lebih rinci lagi. Nanti kita bahas setelah udah mengerti dulu support resisten, kita bahas namanya pola reversal, pola-pola lainnya nih. Awalnya kita fokusin di support resisten. Ya supaya buat main-main jangka panjang lebih enak sih support resisten. Nah, di sini kenapa saya bilang support di sini ya karena ada 2 titik pemantulan dan di sini ada yang nembus 1 tapi dia mantul lagi ke atas. Di sini ada yang mau nyampe titik ini tapi dia nggak nyampe. Nah, dia di posisi sini. Untuk kalau resistennya sama. Nih, di sini ada 2 pemantulan. Dan di sini juga dia terjadi penutupan harga di harga yang di garis ini. Ini candle istilahnya candle apa ya? Candle Morobozu belum sempurna tapi dia terpotong yang membuat namanya pasti bukan pasti sih ya. Adanya namanya support atau resisten di sini. Oke, mungkin sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan dulu untuk support resisten karena ini bagian penting juga ya untuk teman-teman yang memang pengen yang ibarat kata swing trade ya untuk yang beli saham 1 minggu lah apa. Nah, ini bagus teknikal ini. Nah, jadi silakan tanya dulu ya apa yang enggak dimengerti ditanyakan via chat atau via audio. Jangan takut salah gitu aja, jangan takut salah. Silakan jangan takut nanya, bukan jangan takut salah. Iya, maksudnya jangan takut salah nanya gitu maksudnya. jadi seperti itu ya. Ya, boleh yuk. Diskusi. Boleh, Coach. Saya boleh coba ya, Coach? Ya, boleh. Ini, Coach, saya mau konfirmasi dulu. Tadi support itu berarti harga terendah ya, dan resisten harga tertinggi ya? Ya. Iya, betul. Kalau kita mau menentukan, tadi kan disebut bahwa resisten harus 3 kali. Nah, itu durasinya berapa lama gitu? Maksudnya tadi benar time frame-nya. Apakah harus ada jangka waktu tertentu untuk menentukan itu 3 kali atau kita lihat aja dari grafik sebelumnya? Maksudnya nggak tahu yang kayak gimana gitu yang bisa. Iya. Oke. Oke, itu aja Bu Silvi pertanyaannya. Ya, itu dulu supaya bisa lebih nih. Dulu ya. Oke, bisa dijawab Coach Hamzah. Jadi gini. Karena ini kita udah ganti nih. Tadinya awalnya kan kita di weekly. Kenapa saya bisa ngambil di sini? Ya karena pas saat dia penurunan, dia naik lagi. Dia makanya pokoknya gini deh. Saat dia turun, terus dia mencoba buat naik, kayak turun seperti ini. Di posisi ini paling bawah nih. Nih, ini bisa jadi namanya. Nah, ini titik terbawah. Potong dulu. Titik terbawah dari di time frame dijelasin dulu. time frame-nya. Jadi supaya itu, mereka dilihatin dulu time frame-nya dijelasin satu. Kalau time frame-nya nih. Kalau untuk time frame kita lebih cepat nyari support sama resisten nih, kayak contoh di mingguan. Ini lebih cepat nih. Lebih cepat untuk nyari support sama resisten. Dan ini benar-benar kalau biasanya kalau di weekly time frame weekly itu 1 candle itu 1 minggu. Nih, 1 minggu. Tuh, 1 minggu. Jadi kalau weekly itu bisa dilihat sampai berapa tahun belakang ya? Iya, maksimal ya. 2 tahun ya?
tiga maksimal 3 tahun ya. 3 tahun ke 3 belakang. tahun ke belakang, jadi kita bisa lihat tuh harga masa lalu. Kita lihat tuh posisi Nah, puncaknya di sini. Nah, itu sampai 2013 juga kelihatan ya. Kalau dari lihat fundamental Telkom nih, dia di sini awalnya, kalau kita lihat lagi, awal buka IPO dia di sini di time frame weekly, dia naik nih, tandanya dia bakal kuat nih untuk terus bakal naik. Tapi sebelum biasanya untuk menembusin namanya support, dia bakal turun dulu, turun kayak kita nih, istilahnya kalau di mobil ya, kalau di mobil kita untuk mencapai kecepatan lebih tinggi, kita otomatis ngopling dulu kayak nafas gitu, kasih nafas untuk supaya kita bisa naik lagi, lewatin itu titiknya, titik resisten. Dia kalau udah nembus, dia bakal terus tembus, ditembusin lagi, di sini napas lagi, tembusin lagi. Di sini dia cuma terjadi kayak bilangnya sih candle bingung lah. Candle bingung pas ternyata dia pas nyampe atas dia mau nyampe titik tingginya nggak nyampe. Nah, akhirnya dia biasanya kalau tidak nyampe di sini terjadi koreksi atau nggak sideways. Kalau dia nggak nyampe lagi dia bakal turun. Kalau coba naik ke atas ternyata dia nggak nyampe, dia bakal turun ke bawah. Nah, biasanya kalau udah turun ke bawah gini, ini jadi support nih. Ini titik support. Jadi sini titik supportnya. Terus pas dia naik, awalnya titik resisten di sini. Nah, saya gedein. Nah, saat dia turun, nyampe sini, dia ini jadi titik support. Tapi dia mencoba, karena di penutupannya di sini nih, di candle warna merah, di titik di harga 2880, dan besoknya minggu depannya ternyata dia opennya di sini, dia mencoba buat naik ke atas, karena tadinya ini awalnya sebelumnya ini resisten atau resisten become support, jadi ini resisten sekarang di sini, supportnya di bawah sini. Tapi dia di sini juga support nih, support banyak sebenarnya, tapi lebih dekat saat maksudnya gimana ya? Pokoknya kondisi sekarang lah istilahnya. Jangan terlalu jauh-jauh sih kalau mau lihatnya. Pokoknya sekarang di mana posisinya, misalkan kayak di sini. Di sini sideways nih dari 2020 2021 ternyata dia udah turun, coba ke atas, turun lagi ke bawah, habis itu dia naik lagi ke atas, habis itu sideways. Nah, kita lihatnya di sininya aja nih, di 2020-nya aja. Karena kan kita posisi 2021-nya aja. Karena kita posisinya sekarang ada 2021. Kita ganti ke time frame day-nya. Kan kita udah menemukan namanya support sama resisten, kita ganti ke day. Di sini kita bisa ngelihat nih. Dari awal 2021 dia yang membuat resisten baru nih di sini. Dia coba turun ke mau coba menembus, tapi dia nggak bisa. Ternyata dia turun bawah. Dan ini di 2021-nya mencoba tembus lagi nih. Ini biasanya dibilangnya kalau ini retest titik resisten. Buat mencoba namanya, wah ini benar-benar ada resisten nggak di sini nih, kuat nggak resistennya? Ternyata di sini resistennya kuat. Makanya dia namanya, pokoknya kalau prinsip candle tuh, kalau dia udah nge-retest atau mencoba kedua kalinya, dia bakal terus turun ke bawah sampai hampir mencapai titik supportnya. Nih, sampai titik supportnya. Tapi dia setelah mencapai support, dia bakal naik lagi ke atas. Naik lagi nih, di sini candle-nya dia bingung nih. Soalnya posisi di tengah. Baru namanya menembus indikator MA100. MA100 yang mana? Oke, kira-kira sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Bu Sylvia udah dijawab ya untuk pertanyaannya. Terus kita
kita lanjut ke pertanyaan tentang yang Unilever gitu. Unilever itu Oh, ini leper. titik terendahnya 2012 katanya. Terus menentukan titik support dari Unilever itu gimana. Unilever emang udah terjun bebas ya kalau dilihat dari ya bisa dilihat dari candle-nya. Sebenarnya nih Unilever ada supportnya dan di posisi nih sebelumnya di tahun 2013. Resistennya ada di sini. Nah, contoh begini. Oh, dia udah nyampe. Nah, kita udah nemuin nih support sama resisten di time frame weekly. Di weekly-nya dia terlihat nih nembus namanya support. Karena dia udah nembus, kita ganti nih, perkecil lagi ya supaya mempermudah kita melihatnya nih. Ganti ke time frame day-nya. Day-nya di sini mengatakan indikatornya mengatakan dia bakal terus turun ke bawah. Indikator EMA 25, EMA 50, EMA 100-nya nih mengatakan dia terus bakal turun ke bawah. Nah, jadi karena trennya itu dia akan terus ke bawah ya trennya. Lagi arah-arah, dia bakal terus turun ke bawah. Karena dia di sini ternyata nih sudah menembus namanya titik support dan dia bikin namanya candle. Setelah menembus dia bikin namanya candle baru nih, candle Morobozu yang dibilang orang tuh candle kuat lah untuk terus turun ke bawah. Jadi kalau dilihat sih jadi itu ya untuk yang Unilever ini dia udah menembus supportnya ya, jadi dan membentuk candle terkuat, jadi agak panjang gitu bodinya, itu jadi candle kuat gitu. Oke, pertanyaan lagi, analisa teknikal ini untuk metode scalping atau swing apakah sama atau berbeda? Ini saya jawab dulu ya. Metode scalping nggak bisa, agak sulit kalau pakai ini ya, kalau pakai teknikal. Biasanya kita main day trade untuk yang harian atau swing trade untuk yang seminggu atau mungkin yang untuk 1 bulan ke depan. Nah, itu bisa ditentukan dari teknikal. Kalau scalping itu hanya bisa dilihat dari order book dan running trade, dan juga ada ilmu bandarmologi. Itu kan kita memang harus belajar. Nah, itu ada di kelas advance gitu. Jadi itu dibahas juga. Oke, lanjut. Pertanyaan lagi, silakan ada yang mau ditanyakan. Jadi kita di sini belajar support resisten dulu karena ini bagian terpenting. Nah, jadi ya ini pahami dulu ya. Jadi pahami dulu. Tadi candle-candle yang udah saya jelaskan, nah itu teman-teman silakan dipahami dulu. Oke, boleh. Yuk kita diskusi. Jika kita bertanya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu dulu ya materi kita pada malam hari ini, karena
itu dasar untuk kita menentukan technical analysis. Jadi kita pun juga harus tahu ya pergerakan arah harga. Kalau teman-teman yang nyangkut atau teman-teman yang ibarat kata salah dalam mengambil harga atau ketinggian atau apa, kita harus cari tahu ya supportnya di mana, resistennya di mana, supaya kita tahu akan balik arah nggak saham itu ya, atau kita yang sudah beli sahamnya udah naik, kira-kira dia akan balik arah nggak untuk turun. Jadi kita udah persiapkan untuk menjual atau take profit ya, kita sebut TP, take profit. Nah, tapi kalau kita beli saham tersebut, tapi dia malah kayak Unilever ya, arahnya mulai turun ke bawah, nah itu berarti kan kita harus antisipasi ya dengan teknik stop loss. Nah, stop loss itu maksudnya kita menjual ya ketika ada penurunan dari suatu saham. Yang biasanya saya yang ajarkan ke teman-teman itu 1-2% dari harga pembelian kita. Jadi kalau presentasi penurunan minus 1-2%, ya tentu bisa lakukan stop loss dan lihat pergerakannya kira-kira sejauh mana, atau lihat dari support kuatnya di mana dari saham tersebut. Nah, jadi teknikal ini untuk teman-teman yang bisa digunakan untuk swing trade, day trade ya, dan juga positioning trade. Ya. Jadi ya penting juga untuk yang mungkin nyangkut di saham atau apa ya. Nah itu biasanya pakai teknikal itu penting. Dan memang kembali ya fundamental pun penting. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa belum ngerti fundamental atau apa, ya bisa nanti saya jelaskan kembali. Jadi benar-benar kita pengen teman-teman bisa minimal berinvestasi saham ya, minimal walaupun kecil profitnya 1-2% atau 2-3%. Yang penting kan kita rutin ya, konsisten gitu. Walaupun kita mungkin sejam trading ya nggak masalah. Habis itu kita lanjutkan ke kerjaan atau apa. Atau ada tipikal yang mungkin 1 minggu dia beli baru jualnya nanti minggu depan, itu ada. Ada yang lebih parah lagi. Kalau nyangkut dia tadinya dia mau day trade, karena nyangkut dia maunya swing trade gitu. Menunggu kembalikan arah gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau selama masih belajar sih oke lah. Selama kita tahu ya area support, area titik terendah dari suatu saham itu seperti apa. Nah, jadi kita udah tahu gitu. Nanti ketika saham itu mulai mantul di area support kuatnya, nah saham itu akan naik lagi. Tapi itu nggak menjamin, saya kembalikan, itu nggak menjamin karena di bursa itu ada yang kita namakan seorang bandar. Nah, bandar itulah yang memang punya power, gitu. Punya power untuk bisa menggerakkan harga saham itu. Nah, makanya juga ada ilmu namanya bandarmologi itu. Jadi saham syariah itu pun juga dimasukin para bandar juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi kita bisa mengantisipasi juga gitu. Dengan cara ya itu ya paham pola dari suatu bandar yang masuk melalui broker-broker atau sekuritas seperti itu ya. Kira-kira di sini teman-teman ada yang tercerahkan atau ada yang pusing mungkin atau bingung, ya boleh kita tanya. Kita diskusi di sini ya. Jadi itu dulu materi teknikal, sambil nanti boleh yuk diskusi apa problem teman-teman di saham ya.
Jadi supaya kita saling membantu, itu saling membantu. Apa kendalanya? Ada yang mungkin yang masih takut nih untuk trading atau bingung daftar sekuritas, ya silakan ditanyakan. Mumpung kita live ya, dan juga ada tim saya juga nanti yang akan membantu Bapak Ibu semua supaya bisa ya mulai trading, mulai kita ibarat kata membuat sebuah rencana finansial ke depan. Jadi seperti itu ya. Oke. Coach mau nanya dong, Ya, silakan Bu Marina. kalau kita mau analisis itu tuh sebelum misalnya malamnya kita analisis teknikalnya gitu, fundamentalnya, teknikal itu malam. Jadi kita besoknya itu kita udah siap trading kita atau gimana? Iya. Jadi kalau technical analysis ketika sebelum pasar buka kita udah bisa analisa, mau malam mau pas pagi ya, pagi jam 8 mungkin ya kita baru analisa. Oke, kapan kita mau masuk, kapan kita keluar gitu. Jadi pokoknya sebelum pasar buka kita bisa ya melakukan analisa teknikal itu. Jadi bisa malam ya, malam juga bisa kita lakukan. Kalau bisa pas lagi satu ini Bu, udah tidak adanya namanya penjualan atau pembelian di bursa efek pas lagi tutup, itu lebih baik Bu, untuk analisa. Soalnya ya lebih tepat. Iya, jam sore setengah kan 12. udah mulai tutup ya. Oh sore. Kalau jam Sore udah mulai istirahat tutup itu atau siang itu? malam pun juga bisa. Siang itu kan berusaha buka ya. Enggak yang Lagi jam berjalan, 12 gitu. Kan ada atau Sabtu istirahat Minggu. kan? Bisa gitu. Enggak kan ada istirahatnya juga kan jam setengah 12 kan tutup. Iya bisa. Itu Bisa ya bisa itu kita ya. lakukan. Oh. Cuman agak sulit aja. Kenapa? Oh, gitu. Karena kan berusaha masih berjalan. Oh. Walaupun timingnya istirahat. Hmm. Kalau dalam scouting itu bisa kalau dilihat dari itu ya, dari itu. Nah, kalau untuk technical yang saya ini ya, cuman saya nggak tahu, mungkin tim bisa jelaskan ketika bursa istirahat kira-kira gimana. Kalau istirahat sih bisa, tapi kalau saat untuk lihat pembalikan arahnya rada susah nih. Misalkan Iya, dia posisi susah turun, gitu. posisi Iya, turun nih, jadi gitu. dia belum penutupan, kita susah untuk lihat. Ya kan itu ya. Jadi pastikan sebelum pas sudah penutupan bursa kita baru bisa ibarat kata menganalisa apakah dia menyentuh area support atau resisten. Jadi kalau misalnya titik supportnya itu misalnya di berapa ya? Misal 590 misalnya. Jadi kita pasang aja di situ 590 gitu. Di apa namanya? Tergantung juga sih Bu, kalau misalkan Oh. dia ada kembalikan arah. Karena kalau misalkan dia masih nyentuh tapi belum ada kembalikan arah, kita belum bisa entry point di situ, maksudnya belum bisa beli di situ. Takutnya nanti kan dia nembusin support. Nah, kita ya harus siapin loss ya. Seperti itu sih. Kecuali boleh Bu kayak gitu, kecuali kayak contoh nih Unilever. Dia penurunannya udah nggak wajar tuh kayak tadi Unilever. Itu kita boleh tuh cari nama titik itu support pertamanya udah ditembus, kita cari support keduanya. Support kedua itu pasti di situ bakal terjadi pemantulan. Jadi pas pemantulan itu kita masuk gitu. Iya, pas saat terjadi pemantulan di situ menyentuh harga di yang garis support yang kedua itu kita lebih baik ambil. Jadi ibarat kata nunggu kita sampai dia nyentuh ke area support kuatnya,
baru nanti dia balik arah lagi. Jadi kita memang harus nunggu. Kalau dia udah nembusin support pertama, terus dia mau nembusin support kedua, terus mulai ada candle hijau yang ke atas, nah itu baru kita bisa masuk. Tapi kalau belum ada candle hijau yang ke atas, jadi ini candle merah sini, candle hijau di sini, nah itu bisa. Tapi kalau masih candle merah, kita harus nunggu dulu. Kayak gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalkan kayak tadi tuh, contoh kayak ada candle namanya candle Morobozu. Misalkan candle Morobozunya itu menembus support, itu biasanya dia bakal terus ke bawah. Makanya kita lihat dulu. Iya itu. Saat penutupan nih, penutupannya dia nggak ada namanya pas saat penutupannya nih, candle bearishnya itu tidak ada di bawahnya tidak ada namanya sticknya, itu dia bakal terus ke bawah. Kecuali misalkan dia bentuknya kayak gini nih, saya share screen ya. Ya coba. Contoh seperti ini. Mana ya? Nih. Contoh kayak gini. Saat dia turun nih Morobozu ini, saat penurunan, ini bearish Morobozu ini, pas saat untuk mendekati harga support, ternyata dia nembusin harga support, dia bakal terus turun ke bawah nih. Kecuali misalkan mendekati harga support, dia ternyata antara ini nih, ini 2 biji atau enggak ini, kita boleh ngambil nih. Apa ini juga boleh? Ya ini mah biasanya di atas nih, ini biasanya di atas. Kalau ini di bawah, biasanya ada di bawah, ada yang di atas juga. Tapi lebih tepatnya ini yang biasanya terjadi, atau enggak ini. Nah, kita boleh namanya ngambil nih, misalkan bentuk candle-nya seperti ini. Jangan yang seperti ini. Kalau ini boleh nih. Kalau posisi naik ke atas, ini pasti boleh. Iya, jadi itu ya, nunggu candle hijau itu muncul. Pas lagi penurunan, dia mulai ada candle hijau, itu bisa. Yang penting dia agak panjang ya. Candle hijau agak panjang, lalu kita bisa masuk. Kayak gitu ya. Iya, oke. Makasih ya Coach. Nanti harus dipraktekin dulu satu dulu gitu. Jadi Iya. saya masih bingung. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Namanya belajar lah. Iya, jadi paksain ya Coach ya. Iya. Jadi kita paksakan supaya bisa. Setuju Coach, kayaknya emang harus latihan sih Coach, dari ada ini terus kita diminta nentuin support berapa, resisten berapa. Nah, itu mungkin harus bisa makin banyak latihan mungkin makin terlatih. Iya, harus itu Bu, supaya nanti kita bisa menentukan ya dari candle yang titik pantulnya 3 kali tadi ya, saya bilang 3 kali. Yang penting yang garis kecil itu banget, yang garis kecil itu kita bisa lihat pantulan garis kecil, bukan body candle ya, tapi garis kecil yang misalkan dia harga yang turun, nah itu kita bisa bentuk area support. Jadi Coach kalau suka ngasih menu pagi gitu, itu lihat dari secara teknikal ya? Dari analisis teknikal? Ya, kita pakai teknikal juga, dan juga kita melihat dari beberapa ilmu bandarologi juga. Jadi teknikal itu juga kita pakai karena kan untuk mengetahui arah dia, titik pantulannya di mana dan segala macam. Sama bandarnya juga ya, sama apa yang itu ya, apa banyaknya saham yang dijual itu ya, di order book itu ya, lihat di situ ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya, apakah nantinya dia masih trend up atau trend down. Nah itu kita bisa lihat dari teknikal. Tapi memang ketika pasar kita nggak bisa memastikan itu benar akan naik, nggak bisa. Tetap kita harus menjaga ya itu ya. Tapi kalau memang dari support area supportnya itu udah jauh melewati dari area resisten, itu bisa kemungkinan sih bisa melesat tinggi, atau apalagi didukung dari
para bandar akumulasi. Akumulasi itu maksudnya dia mulai belanja saham itu, ya, walaupun dia sedikit ya untuk menjual saham atau distribusi nih yang dinamakan. Nah itu bisa juga membuat reaksi juga tuh, kenaikan cukup kuat di suatu saat. Oke, ada lagi mungkin yang mau Itu ditanyakan? ada yang di chat. Coach, Oh, apakah iya. ada ketentuan ketika sudah berapa kali candle hijau dan berubah menjadi merah, begitupun sebaliknya? Kayaknya sih nggak ada ketentuannya deh. Cuman ada kalau istilahnya, bukan istilah sih ya, ada aturannya kalau di bursa efek itu. Kalau terjadinya loncatan harga, misalkan dari kita penutupannya di harga 850, terus dia buka di harga 900 nih. Itu kan loncatannya 50 tuh. Nah, besoknya lagi ternyata diloncat lagi tuh, ternyata 50 sampai 3 kali nih. Kemungkinan besar yang keempat, hari keempatnya atau pas hari ketiganya penutupannya, dia bakal di namanya diskors apa ya, di kasih peringatan selama 3 hari. Terus misalkan dia masih dibuka, ternyata diloncat lagi ke atas, kemungkinan seminggu 3 candle ke Oke, atas. jadi gini sih, simpelnya. Jadi candle hijau dan candle itu berubah karena ada pembatasan dari bursa regulasi. Jadi bursa membatasi per hari saham turun itu hanya boleh 7 sampai 10%. Nah, jadi yang candle merah itu udah batas 7 sampai 9% dia udah berhenti. Nggak bisa dia turun lagi atau apa. Jadi candle merah itu. Sama halnya candle hijau, itu dibatasin juga kenaikan dari bursa itu sekitar 10 sampai 35% ya, tergantung dari harga sahamnya. Nah, itu maksimal membanyakan 35%. Nah, candle hijau kalau sudah mulai merangkak naik, dia udah menyentuh batas 35% kenaikan, udah dia akan membentuk harga yang dimana candle itu berhenti. Nah, itu perubahannya dari situ sampai penutupan. Gitu. Kalau sampai sebelum penutupan dia yang tadinya udah batas maksimal sampai 35%, dia malah turun lagi. Nah, berarti kan candle itu mulai ini lagi turun, yang hijau itu turun, belum berbentuk merah ya, belum, tapi turun sedikit. Tapi kalau dia candle tadinya udah arah nih, bandar iseng ya, dibanting harga sampai minus 7%, yang tadinya nih yang kita lihat di paginya candlenya hijau, dia turun, yang candle hijau itu ngebentuk candle merah. Ya, berubahnya itu ketika bursa mulai buka, mulai diperdagangkan sampai penutupan. Nah, udah setelah penutupan dia turun sampai batas 7 sampai 10%, itu berbentuk dalam candle merah. Oke ya, paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coach, kalau yang baru IPO gitu, baru misalnya berapa bulan gitu, bisa nggak sih dianalisis teknikalnya? Baru berapa bulan? Baru misalnya baru ya nggak boleh sih Oh, mingguan. IPO ya? Baru Maksudnya IPO, IPO ya. ini. Kayak gitu bisa Iya. nggak sih dianalisis? IPO Susah ya, ya? menurut tim juga gimana? Kalau saya sih karena biasa juga agak sulit kita menentukan area support sama resisten. Biasanya kalau sebulan itu kan misalkan saham itu melesat naik terus, kita nggak bisa nentuin support, susah. Selama dia belum bisa turun, saham itu belum bisa kita tentukan supportnya di mana. Biasanya nunggu sampai berapa bulan ya, Hamzah? Kalau itu biasanya kalau dia memang udah bentuk support
itu udah bisa kita tentukan. Ada tekniknya ntar pertemuan selanjutnya aja. Ada tekniknya. Nah, Nah, sip. iya, seperti itu Ditunggu ya. deh kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sekarang kita pahami dulu support resisten. Ntar pertemuan selanjutnya atau berapa pertemuan lagi kita bakal bahas nih. Soalnya supaya nggak ada bingung, ntar salah analisa, jadi ribet sendiri, pusing sendiri. Iya, oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi materi ini yang teman-teman pelajari adalah ya sebagian materi dari kelas advance gitu. Jadi kita bagikan supaya teman-teman paham dulu dasarnya gitu segala macam. Nah, tapi kalau memang teman-teman udah butuh ya silakan lanjut ke kelas advance. Nanti akan belajar ya money management, bagaimana kita bisa menentukan ya pergerakan harga sampai seminggu atau segala macam gitu. Nah, yang penting kalau sudah butuh, kalau belum butuh ya pelajari dulu yang materi-materi kemarin sampai benar-benar sudah menguasai ya untuk cara belinya, cara menentukan pergerakan ya harga terus dan masih banyak lagi. Terus juga kita belajar juga ya teknik scalping dan segala macam, dan juga rekomendasi juga lebih banyak biasanya. Nah, itu untuk yang advance. Terus nah jadi itu ya. Jadi materi ini dipahami dulu ya, untuk support dan resistennya. Kalau belum paham, biasanya kan yang candle itu kan yang bikin apa ya, bingung ya. Ini maksudnya apa sih kalau misalkan yang nggak bisa memaksakan untuk memahami, agak bingung gitu. Tapi ya semua proses kita belajar dari semua proses. Saya pun juga dari nol juga sampai pusing juga sama dibahas sama itu Mas Aldi juga ya, bahas soal itu jadi pusing dan segala macam, tapi ya alhamdulillah sudah mulai paham gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya mungkin teman-teman ada yang mau sharing ya tentang pengalaman ya supaya kita saling motivasi ya. Nah, kita di sini sebagai komunitas ya, komunitas yang saling motivasi ya. Mungkin ada teman yang sudah hari ini berapa profitnya di saham apa, ya bisa lah kita sharingkan. Terus apa sih kesan-kesannya, boleh ya. Kita saling motivasi, saling memberikan energi ya, energi supaya kita bisa ya bersama-sama gitu, bersama-sama kita ingin kan pengennya kita bisa ibarat kata sama-sama kita bisa menghasilkan ya, dari saham gitu. Oke. Coach, ini punya buku yang recommended nggak yang bagus gitu buat kita baca untuk pemula gitu, ada nggak buku yang bagus? Itu Karena kan banyak kalau banget tuh biasanya bukunya. iya, kalau untuk pemula itu bisa bukunya Pak Rian itu bisa dicari di Gramet biasanya. Oke, itu kalau buku yang bagus memang itu ya, swing trader itu bisa cari di Gramet. Boleh lihat nggak Coach bukunya, ada nggak?
Ya nanti di Oh ya deh. grup Di grup aja share ya atau Kak Cia. iya. Atau Oke. boleh ada lagi nih kayak langsung dari sumbernya langsung Japanese candlestick boleh juga tuh buat referensi. Iya itu juga. Terima kasih Javanis itu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, misalkan tentang apa mental atau masih belum paham ya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini juga saya ingin mengajak teman-teman juga ya untuk yang dimana visi kita ya, visi saya dan visi komunitas juga. Jadi visi komunitas yang akan dibangun itu kan RTS Club. Nah, jadi RTS Club itu nanti tujuannya ya kita menciptakan 1 juta investor baru ya di bursa efek ya, di bursa saham. Yang dimana dimulai dari kelas-kelas kecil. Nah, sekarang sudah terkumpul lebih dari 325 peserta, yang dimana dari seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang TKI ya di luar negeri juga ada, di Korea, Hongkong, dan Malaysia, di Arab Saudi juga ada ya. Jadi itu ya. Nah, saya pun juga ibarat kata kita have fun aja, have fun. Ya, kita pengen ngebantu banyak orang supaya mereka bisa menghasilkan uang hanya dengan smartphone, bisa dia berkumpul dengan keluarganya. Karena di saat pandemi sekarang ini kan banyak orang-orang PHK ya, orang-orang yang bingung mau nyari penghasilan dari mana dan segala macam. Jadi kita mindset ke depan, bagaimana kita bisa membantu orang untuk bisa investasi di sini. Karena ya kita harus lihat fakta. Karena sekarang ini kan didominasi itu investor asing di bursa di IHSG. Maka dari itu kita lah ayo mulai mendominasi bursa saham Indonesia supaya apa? Supaya ekonomi di masyarakat pun juga ikut terdampak gitu. Nah, jadi kita mengajak teman-teman juga kalau tertarik untuk memasarkan kelas ini, nanti ada komisi juga, nanti ada reward. Ya, reward itu nanti sebagai bonus ya, bonus kita untuk ya kita berikan informasi tentang kelas rahasia trading, pesan-pesannya kita ini segala macam, karena kan kita udah merasakan, udah praktik duluan. Nah, jadi seperti itu. Oke, tadi juga saya ada testimoni juga sih dari member kelas juga. Nah, ini juga bisa jadi bahan untuk marketing ya. Jadi kalaupun waduh saya masih belum ini nih, kasih aja testimoni yang dari kita, dari member yang sudah berkata dia sudah konsisten juga dia menghasilkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada suaranya enggak ya? Sudah ada suaranya Pak Isan? Hamzah udah ada suaranya belum? Apa? Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, Coach. Belum ada. Oke, bentar ya. Pakai HP kali ya. Nah, jadi itu testimoni juga ya dari para member yang sudah
merasakan dampak dan manfaat juga. Tujuan kita bukan jadi orang wah harus jual harus juga. Kita kan ingin membantu banyak orang ya bisa jadi investor saham ya dengan modal ratusan ribu atau bahkan ada yang puluhan ribu. Oke, bentar. Suaranya udah ada belum? Oke, nanti di-share ya kalau ini nggak ada suaranya. Nah, pokoknya itu ya. Itu testimoni nih dari Pak Abdurrahim yang dimana dia udah rasakan juga ya dan teman-teman pun juga beberapa udah membuktikannya. Jadi walaupun kita kelasnya mungkin murah atau terjangkau, tapi ya yang diberikan ilmunya sesuai pengalaman saya juga dan juga tim saya juga gitu. Jadi kita nggak hanya mental atau hanya teoritis, jadi benar-benar kita langsung praktek gitu ya. Materi yang langsung praktek kita bisa didapatkan dalam kelas ini. Jadi untuk teman-teman bisa nanti hubungin ya agensi saya itu ada Pak Hasan, dan mungkin nanti untuk teman-teman yang tergabung dalam RTS Club nanti bisa saya mungkin akan bikin kelas khusus yang memang teman-teman tertarik ya. Kalau misalkan ingin punya visi membantu orang, nah itu bagus. Nanti ada komisi, nanti kalau ada capaian target, nah nanti ada reward tuh. Ya itu dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk wisata ya, atau bahkan juga ada juga ya kendaraan nanti bisa. Nanti juga teman-teman juga diajarkan juga ya untuk digital marketing, kasih juga copywriting, kasih banner, pokoknya ya udah lengkap. Dibantu juga sama saya webinar seperti ini. Kayak kemarin tuh saya webinar yang modal 70.000 jadi 1 juta. Nah itu ya kita buat seminar seperti itu, nanti mengundang siapa orang-orangnya. Jadi kita nggak langsung kan jual kelas ini, kita sharing dulu dalam webinar. Nanti teman-teman bisa ajak orang-orang siapa yang mau diundang, kasih linknya, tapi catat siapa aja nama-namanya dan tetap dikomunikasikan ya. Jangan sampai nanti dia bingung mau daftar kemana, bingung karena ada kan member ini saya daftar dari mana, dia bingung. Nah itu harus diberitahu juga. Nanti kalau tertarik bisa langsung hubungin Bapak Ibu semua yang memang Bapak Ibu yang undang mereka. Oke, itu aja mungkin ya materi kali ini. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua dan semoga teman-teman memahami siklus nantinya ketika mungkin saham IHSG anjlok ya, atau lagi nggak bagus. Nah mungkin secara teknikal kita bisa menentukan saham mana yang perlu untuk kita beli, untuk kita untuk kita hold berapa minggu atau berapa bulan atau bahkan harian. Nah jadi itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili tim juga mohon maaf jika ada kekurangan tentang
mungkin dari bahasa kita atau tentang dari cara kita ya mengajarkan. Nah, saya mohon maaf semua. Oke, boleh dilanjut Pak Ihsan penutupan. Ya, terima kasih banyak Coach Farhan atas waktu dan materinya, sama Coach Hamzah juga ya untuk sharing materinya malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan insya Allah nanti untuk replay webinar hari ini, malam ini nanti di-share di grup ya Coach ya. Ada replaynya, nanti bisa diakses di grup. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup juga. Oke, akhirul kalam. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan sharing ilmunya. Coach Farhan, Coach Hamzah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Coach. oke. Ya, makasih Coach Farhan. Ya, siap. Mantap. Ya.